Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelina. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi oleh tokoh Vilfredo Pareto. Yang pertama, siapakah Vilfredo Pareto itu? Vilfredo Pareto merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi modern. Kontribusinya dalam teori distribusi kekayaan dan efisiensi ekonomi telah memengaruhi banyak teori ekonomi hingga saat ini. Salah satu konsep yang paling terkenal yang dikenalkan oleh Pareto adalah konsep Pareto efisiensi atau efisiensi Pareto, yang menjadi dasar bagi banyak analisis ekonomi mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, Pareto juga dikenal dengan distribusi Pareto yang menunjukkan bahwa kekayaan dan pendapatan cenderung berdistribusi tidak merata antara populasi. Selanjutnya, biografi Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto atau dengan nama lengkap Vilfredo Federico Damaso Pareto lahir pada tanggal 15 Juli 1848 di Paris, Prancis, dan meninggal pada 19 Agustus 1929 di Lausanne, Swiss. Vilfredo Pareto lahir dari keluarga bangsawan di Italia. Ayahnya Vilfredo bernama Rafael Pareto, yaitu seorang insinyur sipil yang sangat peduli dengan pendidikan putranya, terutama di bidang matematika dan teknik. Ibunya bernama Mary Metenier, berasal dari Prancis. Keluarga Pareto harus pindah ke Italia ketika Vilfredo masih muda karena salah satu masalah politik. Vilfredo menyelesaikan pendidikannya di Teknik Sipil Politeknik Turin pada tahun 1869, di mana ia mendapatkan gelar insinyur. Setelah lulus, ia bekerja sebagai insinyur dan di perusahaan perkeretaapian dan kemudian perusahaan baja. Dalam pekerjaannya, Pareto tertarik pada interaksi antara teknologi dan ekonomi, yang kemudian mendorong minatnya dalam ekonomi dan sosial. Pada saat usia 40 tahun, Pareto mulai beralih dari karirnya sebagai insinyur ke dunia akademik. Pada tahun 1893, ia diangkat menjadi profesor ekonomi politik di Universitas Lausanne, Swiss. Di universitas ini, Pareto mengembangkan sebagian besar karyanya dalam bidang ekonomi dan sosiologi. Salah satu kontribusi terbesar Pareto dalam ekonomi adalah konsep efisiensi Pareto, di mana suatu alokasi sumber daya dianggap efisien jika tidak ada individu yang dapat dibuat lebih baik tanpa membuat individu lain lebih buruk. Lalu, selain ekonom, Pareto juga seorang sosiolog yang memiliki pandangan bahwa masyarakat dikendalikan oleh elit tertentu yang memegang kekuasaan dan kendali atas sumber daya. Ia menyebut fenomena ini sebagai sirkulasi elit, di mana yang ada akan terus digantikan oleh elit baru dalam siklus sosial beberapa karya utama. Selanjutnya, kita masuk ke sejarah pemikiran ekonomi oleh Vilfredo Pareto. Yang pertama itu ada teori efisiensi Pareto. Pemikiran Vilfredo Pareto tentang teori efisiensi Pareto merupakan salah satu kontribusi paling penting dalam ilmu ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi kesejahteraan. Konsep ini menyatakan bahwa suatu alokasi sumber daya dianggap efisien jika tidak ada cara untuk meningkatkan kesejahteraan satu individu tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Dalam analisis ini disebut sebagai Pareto optimality atau kondisi Pareto optimal. Gagasan ini lahir dari pengamatan Pareto terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat, di mana ia menemukan bahwa kekayaan dan pendapatan seringkali terdistribusi secara tidak merata. Namun dalam efisiensi Pareto ini, fokus utama bukan pada bagaimana kekayaan terdistribusi,
melainkan pada beberapa efisien sumber daya yang digunakan. Selanjutnya, yang kedua itu ada distribusi Pareto. Distribusi Pareto adalah konsep lain yang sangat penting dalam pemikiran ekonomi Vilfredo Pareto, yang menggambarkan bagaimana kekayaan atau pendapatan terdistribusi dalam masyarakat. Konsep ini juga dikenal sebagai prinsip Pareto atau aturan 80/20 yang menyatakan bahwa sekitar 80% dari hasil atau kekayaan seringkali dimiliki oleh 20% populasi. Temuan Pareto ini didasarkan pada pengamatannya terhadap distribusi kekayaan di Italia pada akhir abad ke-19, di mana ia menemukan bahwa sebagian kecil populasi menguasai sebagian besar dari kekayaan. Distribusi Pareto sejak itu diterapkan secara luas dalam bidang tertentu, mulai dari ekonomi, bisnis, hingga ilmu sosial, dan menjadi salah satu yang paling berpengaruh tentang ketidaksetaraan. Distribusi Pareto ini menggambarkan pola ketidakmerataan yang konsisten dalam berbagai sistem sosial dan ekonomi. Dalam kasus distribusi pendapatan dan kekayaan, Pareto menemukan bahwa ketidaksetaraan ini bukan hanya karena karakteristik masyarakat tertentu, tetapi merupakan semua fenomena yang terjadi secara alami di banyak negara dan budaya. Misalnya, di hampir semua negara, sebagian kecil individu cenderung menguasai sebagian besar kekayaan atau aset produktif. Ini tidak hanya terbatas pada kekayaan ekonomi, tetapi juga dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti produktivitas tenaga kerja, kepemilikan perusahaan, bahkan pengaruh sosial dan politik. Pareto menyadari bahwa ketidaksetaraan ini cenderung muncul secara sistematis, meskipun detail distribusinya dapat bervariasi. Selain itu, distribusi Pareto juga menjadi dasar bagi banyak penelitian dalam ekonomi modern, terutama dalam analisis ketidaksetaraan dan redistribusi kekayaan. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa dalam ekonomi kapitalis ketidaksetaraan cenderung bertahan meskipun adanya upaya redistribusi kekayaan. Pada tingkat mikro atau produktivitas tenaga kerja cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir individu atau perusahaan. Misalnya dalam konteks bisnis, seringkali 20% pelanggan atau produk tertentu menghasilkan 80% dari total pendapatan perusahaan. Prinsip Pareto memberikan wawasan penting tentang bagaimana mengelola sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh pemikiran Pareto pada ekonomi modern. Pemikiran Vilfredo Pareto memiliki pengaruh yang sangat besar pada ekonomi modern, terutama melalui konsep efisiensi Pareto dan distribusi Pareto. Salah satu pengaruh paling signifikan adalah perkembangan ekonomi kesejahteraan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana kebijakan ekonomi memengaruhi kesejahteraan sosial. Konsep efisiensi Pareto sering juga digunakan sebagai kriteria utama dalam menilai kebijakan publik dan distribusi sumber daya. Dalam kebijakan ekonomi modern, suatu kebijakan dianggap efisien jika dapat meningkatkan kesejahteraan setidaknya satu individu tanpa mengurangi kesejahteraan individu lainnya. Teori ini dapat memberikan dasar analitis untuk mengevaluasi apakah alokasi sumber daya dalam suatu sistem ekonomi optimal atau tidak. Selain ekonomi kesejahteraan, pemikiran Pareto juga sangat memengaruhi teori permainan dan analisis ekonomi mikro. Dalam teori permainan, Pareto optimal sering digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai hasil dari interaksi strategis antara pemain yang rasional. Hasil Pareto optimal adalah situasi di mana tidak ada pemain yang dapat memperbaiki posisinya tanpa merugikan pemain lain, sehingga menciptakan titik keseimbangan yang stabil. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan
yaitu Vilfredo Pareto adalah tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi modern. Melalui konsep efisiensi Pareto dan distribusi Pareto, ia memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana alokasi sumber daya dan distribusi kekayaan berlangsung di masyarakat. Konsep efisiensi Pareto menjadi landasan penting dalam teori ekonomi kesejahteraan dan analisis kebijakan publik, yang membantu mengukur sejauh mana suatu kebijakan dapat dianggap efisien dalam memaksimalkan kesejahteraan tanpa mengorbankan pihak lain. Meskipun teori-teori ini memiliki pengaruh besar, mereka juga menghadapi kritik. Efisiensi Pareto misalnya sering dianggap mengabaikan aspek keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Ketimpangan yang dijelaskan oleh distribusi Pareto, meskipun deskriptif, dapat memicu tantangan sosial yang memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih berfokus pada pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Pareto dalam konteks ekonomi modern tidak hanya terletak pada pemahaman tentang efisiensi dan ketimpangannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan dapat menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan perubahan ekonomi yang cepat, konsep-konsep Pareto juga relevan dan menjadi acuan penting bagi ekonom dan membuat kebijakan. Namun, mereka juga harus terus dievaluasi dan disesuaikan dengan tantangan ekonomi dan sosial yang berkembang. Pemikiran Pareto dengan segala kompleksitasnya terus menjadi landasan dalam diskusi ekonomi, khususnya dalam pencarian keseimbangan antara efisiensi dan pemerataan dalam alokasi sumber daya masyarakat modern. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.